kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI berharap adanya klausul khusus terkait pemberian insentif bagi industri yang berperan menekan emisi karbon dalam proses produksinya. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Korporasi Semen Indonesia yang melakukan cross-saving exercise dengan mencoba beralih menggunakan energi biomasa yang rendah karbon. Untuk itu, Komisi 7 mendorong pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan program transisi energi ramah lingkungan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyatakan, PT Semen Indonesia sudah berjuang melakukan langkah-langkah strategis penghematan guna menyokong perusahaan di tengah kondisi oversupply semen saat ini. Edi juga melihat semangat PT Semen Indonesia berpartisipasi dalam transisi energi baru yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Grup Semen Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan menunjang program net zero emission, jadi mengurangi pemanfaatan karbon. Tetapi dalam hal ini kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh direksi agar diberikan sebuah insentif bagi industri-industri yang saat ini bergerak untuk melaksanakan proses transisi energi dalam rangka mengurangi kadar karbon yang memang diciptakan oleh produksinya. Hal senada diungkapkan Diah Roro Esti yang turut mengapresiasi semangat perubahan PT Semen Indonesia menuju industri ramah lingkungan. Sejalan dengan pembahasan RUU EBET di DPR, Diah Roro berharap akan ada klausul khusus terkait pemberian insentif bagi industri yang berperan menekan emisi karbon dalam proses produksinya. Nah, ini kami berharap bahwa presentasenya dalam jangka waktu yang akan datang juga bisa semakin meningkat, tapi paling tidak kita melihat ada sebuah semangat dari sebuah perusahaan untuk kemudian beralih kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Dari Gresik, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 mendorong peningkatan anggaran kesehatan di Provinsi Aceh agar masyarakat dapat menggunakan vaskes terdekat dan tidak memilih untuk berobat ke luar negeri. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong Kementerian Kesehatan memberikan alokasi anggaran khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Alokasi khusus tersebut terkait pemberian dukungan untuk pembangunan rumah sakit agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Aceh. Sehingga masyarakat Aceh tidak memilih untuk berobat ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut didapati beberapa kendala, di antaranya adalah kurangnya kapasitas IGD, kurangnya jumlah tempat tidur di kelas 3, alat kesehatan yang tidak memadai seperti CT scan dan MRI, akibat anggaran yang tidak mencukupi, serta kurangnya dokter spesialis. Edi Wuryanto mengatakan Komisi 9 akan mendorong peningkatan anggaran kesehatan, utamanya untuk pengembangan rumah sakit, serta pemenuhan alkes dan pendidikan bagi dokter spesialis, yang nantinya akan ditempatkan di seluruh wilayah Aceh, sehingga masyarakat dapat menggunakan vaskes terdekat dan tidak memilih untuk berobat ke luar negeri. Headline dari Undang-Undang Kesehatan yang kemarin kita bahas, jadi saya tadi menyampaikan dimungkinkan Aceh ditambah pendidikan dokter spesialisnya dan dimungkinkan juga Rumah Sakit Zainul Abidin menjadi penyelenggara bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran untuk memenuhi kebutuhan SDM spesialis bukan hanya di Rumah Sakit Zainul Abidin, tapi seluruh rumah sakit Aceh. Ke depan ini SDM dokter spesialis harus dipenuhi dengan baik dan itu sangat mungkin itu kalau melihat resources yang dimiliki oleh Rumah Sakit Zainul Abidin. Roy Dia, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap DPR Parlemen lebih agresif dan masif dalam menyuarakan kegiatan DPR RI serta melakukan propaganda politik untuk melawan informasi yang tidak benar. TVR Parlemen mengadakan kegiatan peningkatan kapabilitas guna menghadapi persaingan media serta propaganda politik di era digital. TVR Parlemen DPR RI mengadakan kegiatan peningkatan kapabilitas dengan tema Sinergi TVR Parlemen menjadi referensi Indonesia. Acara tersebut digelar di Astro Highland Theater, Subang, Jawa Barat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meminta agar TVR Parlemen lebih agresif dan masif
dalam menyuarakan kegiatan DPR RI serta melakukan propaganda politik untuk melawan informasi yang tidak benar. Ya, saya kira banyak informasi yang ada di lingkungan parlemen, di DPR ya, itu yang selama ini tidak terinformasi dengan baik ke publik, ke masyarakat. Nah, saya kira fungsi TV Parlemen saat ini adalah menjembatani itu ya, agar TV Parlemen mengambil inisiatif sedini mungkin dan lebih mengantisipasi hal-hal yang memang berdampak bagi image DPR yang itu sesungguhnya tidak terjadi sebenarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah menyampaikan TVR Parlemen harus memberikan kapabilitas yang kredibel dan profesionalitas dalam menghadapi persaingan dengan media luar. Supaya ada persaingan kompetitif dengan media-media luar. Maka TV Parlemen harus tampil dengan personil yang kredibel, capable, dan betul-betul memiliki profesionalitas. Adit dan Denny, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura dengan alasan penghasilan tinggi. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pindahnya sejumlah sumber daya manusia produktif dan bertalenta menjadi alarm bagi pemerintah karena dapat berdampak pada kurangnya SDM bertalenta di Indonesia. Pemerintah diminta memperbaiki sistem ketenaga kerjaan di Indonesia untuk mencegah generasi muda tergoda menjadi warga negara lain. Dan DPR RI juga berharap pemerintah memiliki terobosan agar para generasi muda berprestasi tetap tertarik berkarir di tanah air. Salah satunya dengan meningkatkan upah minimum di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen
dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Setiap tahunnya, 1.000 warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan ke negara tertentu. Salah satunya menjadi warga negara Singapura. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat, sejak 2019 hingga 2023, jumlah perpindahan WNI menjadi warga negara Singapura telah mencapai 4.200 orang. Data tersebut menunjukkan tren perpindahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara Singapura cenderung meningkat setiap tahun, terutama pada tahun 2021 hingga 2023. Adapun alasan perpindahan WNI ke Singapura antara lain adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan taraf hidup, infrastruktur, dan transportasi publik yang memadai, serta keamanan. Kondisi tersebut merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam mensejahterakan warga negaranya. DPR RI menilai pemerintah harus mampu memperbaiki kebutuhan publik dan memberikan layanan yang optimal, baik itu dari ketersediaan lapangan kerja, sistem pengupahan, pendidikan yang berkualitas, serta jaminan hidup yang layak. Ya itu tadi, karena merasa di sini sudah tidak punya lapangan pekerjaan, sudah tidak punya kepastian, sudah tidak punya kenyamanan. Maka banyak orang Indonesia yang pindah, tidak hanya ke Singapura, ke Malaysia. Maka Indonesia harus membuat sistem, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk warganya. Dan juga memang harus kita jangan terlalu memudahkan orang untuk berpindah warga negara. Itu harus betul-betul dikaji ulang secara dalam. Perpindahan warga negara Indonesia ke negara lain menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Pasalnya, warga negara Indonesia yang pindah merupakan warga negara dengan kelompok usia produktif antara 25 hingga 35 tahun yang memiliki potensi bagi pembangunan negara. Hal ini akan berdampak pada kurangnya SDM bertalenta di Indonesia. Ya mudah-mudahan itu nggak benar, karena kalau benar juga sayang bahwa segitu banyak warga negara kita yang benar-benar breeding baik, sekolah di luar negeri. Mudah-mudahan yang sekolah di luar negeri kan nggak usah testing, nggak usah ikut kuliah lagi, udah bisa langsung masuk. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah akan membahas upaya-upaya konkret untuk mengantisipasi semakin naiknya angka perpindahan WNI dan mengoptimalkan respon pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara. Ya, tentu kami setiap kali ada potensi sumber daya manusia ke depan yang kita bisa miliki di Indonesia, pindah ke warga negaraan kami sangat menyayangkan. Kami di Komisi 1 tentu sangat merespon secara sigap terkait dengan permasalahan ini. Ini memang mungkin dalam beberapa bulan terakhir menjadi masukan yang sangat berarti untuk Komisi 1. Apakah ada upaya-upaya dari Kementerian Luar Negeri yang selama ini bisa dilakukan, perlu dioptimalkan. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa sadar negara kita sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang mungkin terlemah dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Nah, ini juga harus bisa dibarengi dengan adanya pemerintahan yang cepat tanggap dan bisa menjanjikan lapangan pekerjaan yang baik. Lebih lanjut, pemerintah akan menerbitkan kebijakan Global Talent Visa untuk menarik warga negara asing yang memiliki pengetahuan atau keterampilan profesional yang mumpuni di bidangnya, agar datang dan berkontribusi untuk perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon akibat banyaknya WNI yang beralih status kewarganegaraan. Para pemangku kepentingan harus segera memiliki terobosan agar para generasi muda berprestasi tetap tertarik berkarir di tanah air. Salah satunya dengan meningkatkan upah minimum di Indonesia dan perbaikan pada skema beasiswa yang dibarengi dengan regulasi ketat, sehingga SDM-SDM unggul dalam negeri dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi kemajuan negara.
Anggota Komisi 3 DPR RI mengajukan permintaan kepada kepolisian untuk menghilangkan batas waktu berlaku surat izin mengemudi. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, wacana pemberlakuan SIM seumur hidup sempat mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Korps Lalu Lintas Mabes Polri baru-baru ini. Dan anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, menilai wacana pemberlakuan SIM seumur hidup harus disertai evaluasi dengan melihat catatan pelanggaran pengendara. Arsul juga mendorong proses perpanjangan SIM tidak membuka peluang terjadinya korupsi dalam bentuk pungutan liar. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, beberapa waktu terakhir ini pembahasan terkait dengan SIM seumur hidup menjadi perbincangan publik. Hal tersebut diakibatkan dengan adanya statement anggota Komisi 3 DPR RI di dalam ruang rapat sidang, di mana menyampaikan statement terkait dengan perpanjangan masa SIM menjadi seumur hidup. Lalu seperti apa tanggapan dari Komisi 3 DPR RI? Saya akan menanyakannya langsung kepada salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Baik Pak Arsul, Pak, terkait dengan perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup, kira-kira seberapa urgensinya Pak? Ya, soal keinginan agar SIM ini berlaku seumur hidup kan memang dilantarkan oleh beberapa anggota Komisi 3 DPR RI pada saat rapat kerja pengawasan dengan Kakor Lantas Polri ya. Nah, tentu karena di DPR ini ada 9 fraksi, ada 53 orang anggota Komisi 3, pendapatnya bisa berbeda-beda dan juga ada variasinya tentu kalau berbeda. Saya termasuk anggota yang
kalaupun misalnya mau diintroduksi ya soal SIM seumur hidup itu harus dengan syarat-syarat tertentu yang ketat ya. Tidak bisa kemudian katakanlah diberikan begitu saja orang memohon SIM kemudian langsung dapat SIM itu seumur hidup ya. Nah, apa syarat-syarat itu? Kalau menurut hemat saya, pertama kali orang mendapatkan SIM itu 5 tahun dulu ya. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi ya. Apa catatan-catatan pelanggaran lalu lintasnya ada atau tidak ya, mulai dari katakanlah tidak tertib di jalan, kemudian mengemudikan berbahaya yang menimbulkan tabrakan dan sebagainya, itu semua harus dievaluasi ada atau tidak. Setelah itu ya, itu bolehlah dikeluarkan, tetapi itu juga kemudian tidak tidak ada evaluasi ya. Jadi mesti juga ada evaluasi kembali, misalnya kalau ternyata setelah diberikan SIM seumur hidup dia itu mengemudi kedapatan dengan cara yang membahayakan, seringkali melanggar lalu lintas sampai katakanlah jumlah tertentu ya, atau bahkan pernah katakanlah tabrakan atau menabrak ya, bukan ditabrak ya, maka ya harus bisa dievaluasi SIM seumur hidupnya. Jadi itu tidak diberikan istilahnya dengan cek kosong lah ya soal SIM seumur hidup ya. Kan hakikatnya kan ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh kemudian kemudahan itu kita kemudian mengesampingkan ya aspek-aspek keamanan lalu lintas itu sendiri. Gitu. Baik, berarti kan tujuannya kan sebenarnya dari rapat yang sudah dilangsungkan beberapa waktu terakhir itu adanya terkait dengan SIM itu sebenarnya seharusnya tidak dimasukkan ke pajak negara bukan penerimaan negara itu Pak ya, atau PNBP. Nah, sehingga mengeluhkan bahwa agar tidak ditargetkan seperti itu, sehingga tidak ada yang korlantas atau pihak-pihak atau oknum-oknum yang berjualan terkait dengan SIM tersebut. Apakah memang di lapangan seperti itu Pak? Ya, kalau soal aspek atau sisi PNBP-nya saya kira itu bisa kita atur ya. Yang paling penting saya sepakat bahwa tidak kemudian proses perpanjangan SIM setiap kali ada perpanjangan 5 tahun itu membuka peluang untuk adanya tindak korupsi dalam bentuk pungutan liar ya, dan kemudian katakanlah juga jual beli proses mendapatkan SIM karena sebetulnya tidak lulus tapi kemudian menjadi lulus dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang saya kira juga memang harus kita atasi ya. Tetapi mengatasinya tidak kemudian dengan secara simpel mengubah SIM itu dari 5 tahun menjadi seumur hidup tanpa kemudian syarat-syarat tertentu. Berarti perlu dicatat lagi evaluasinya dari misalkan sudah seumur hidup perlu dievaluasi kembali memang persen to persennya ya Pak ya. Jadi apakah ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu Pak? Ya, intinya yang ingin saya katakan, kalau seorang dikasih SIM seumur hidup kemudian dia sering melanggar lalu lintas atau bahkan menabrak dan segala macam, ya itu mesti harus dievaluasi kembali. Dan kemudian kalau misalnya itu status SIM seumur hidupnya itu dicabut dan kemudian dia ingin mendapatkan kembali harus ada proses lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Arsul Sani, di mana terkait dengan wacana perpanjangan SIM ini menjadi seumur hidup. Bapak Arsul Sani memberikan catatannya yaitu terkait dengan evaluasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara itu sendiri. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Rafat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nasya Zudirija. Ya, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Mari kita bahas isu apa saja yang menjadi sorotan media online pada hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu BKSAP DPR RI mengatakan Indonesia patut contoh pemilu Kamboja yang berjalan damai. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini pemirsa, di sini Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatmarudana menyaksikan langsung pemilu di Kamboja pada Minggu 23 Juli 2023. Putu memuji pesta demokrasi yang berjalan dengan damai dan menilai hal serupa patut dicontoh di Indonesia yang akan melaksanakan pemilu pada 2024. Sebanyak 9,7 juta pemilih yang mengikuti pemilu di Kamboja memaknai pesta demokrasi dengan bergembira tanpa ada saling menghujat meski banyak partai politik yang ikut berkontestasi dari sekitar 18 partai untuk merebut 125 kursi parlemen. Putu mengingatkan agar tak melihat besaran jumlah penduduk Kamboja yang mengikuti pemilu saja, melainkan juga melihat proses jalannya pemilu yang mampu dilangsungkan secara demokratis. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 10 DPR RI tegaskan Kemendikbudristek segera tuntaskan problematika sistem zonasi. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyayangkan permasalahan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang kerap menjadi polemik setiap pergantian tahun ajaran baru. Dirinya menegaskan Kemendikbudristek agar segera menuntaskan problematika tersebut supaya memberikan kepastian generasi bangsa untuk memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya. Fikri menekankan tujuan sistem zonasi adalah pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Dengan demikian, seharusnya sistem zonasi diatur dengan mempertimbangkan situasi pendukung sekolah sekaligus berkolaborasi dengan tiap-tiap dinas pendidikan daerah sehingga implementasinya tidak salah kaprah dan tidak membuka celah kecurangan seperti pemalsuan dokumen.
Oleh karena itu, pemirsa, Komisi 10 DPR RI menegaskan harus ada pendekatan pengawasan dari berbagai pihak terkait dalam implementasi sistem zonasi. Tak hanya itu, evaluasi total juga harus menjadi keniscayaan agar pemerataan akses pendidikan di Indonesia terwujud perlahan namun pasti. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait BKSAP DPR RI yang mengatakan Indonesia patut contoh pemilu Kamboja yang berjalan damai, serta Komisi 10 DPR RI tegaskan Kemendikbudristek segera tuntaskan problematika sistem zonasi. Kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF,